Di ujung barat Pulau Jawa, tersembunyi di balik hutan lebat dan sungai-sungai deras, terdapat sebuah desa bernama Kampung Giri Mulia. Desa itu dikelilingi oleh hijaunya hutan hujan tropis dan berdiri tepat di kaki Gunung Sagara, gunung yang tidak pernah didaki siapapun. Penduduk desa percaya, Gunung Sagara bukan sekadar gunung biasa, melainkan tempat bersemayamnya makhluk gaib bernama Ki Jati Rengga, sang penunggu gunung yang sejak ratusan tahun lalu menjaga kesucian hutan dan puncaknya. Tidak ada yang berani naik ke atas gunung itu, bahkan untuk sekadar mengambil kayu atau berburu. Mereka yang melanggar pantangan, konon akan hilang ditelan kabut, tak pernah kembali. Pada suatu musim kemarau yang panjang, datanglah seorang pria muda dari kota bernama Dr. Bagas Yudhistira, seorang peneliti geologi yang ingin mempelajari struktur tanah Gunung Sagara. Bersama tim kecilnya, ia datang dengan perlengkapan canggih dan niat besar untuk membuka jalur pendakian ilmiah. Penduduk menolak dengan halus. Bahkan Pak Lurah Wirya, sesepuh desa yang dihormati, telah memperingatkan Bagas. Gunung itu bukan sekadar tanah dan batu, Nak. Di sana ada yang lebih tua dari kita semua dan tidak suka diganggu. Bagas tersenyum, merasa itu hanya tahayul. Pak Lurah, saya menghargai kepercayaan warga. Tapi saya bekerja dengan ilmu, bukan cerita rakyat. Bagas dan timnya naik gunung tanpa izin adat. Mereka tertawa di jalur setapak, memotong semak, memasang tenda di lereng yang konon dianggap keramat. Saat malam turun, suara-suara aneh terdengar dari hutan. Suara seruling, rintihan, dan langkah kaki di atas daun kering. Satu persatu anggota timnya mulai merasa tidak enak badan. Beberapa bermimpi aneh tentang wanita berselendang hijau yang menangis di atas batu besar. Pada hari ketiga, salah satu dari mereka menghilang. Tasnya ditemukan tergantung di pohon, tapi tubuhnya tidak pernah ditemukan. Kejadian aneh itu membawa kita ke masa ratusan tahun lalu, ketika Gunung Sagara belum bernama. Dahulu, daerah itu adalah kerajaan kecil bernama Karangpandan, dipimpin oleh raja yang bijak bernama Prabu Darmawijaya. Sang raja memiliki penasihat spiritual bernama Ki Jati Rengga, seorang resi sakti yang mampu berbicara dengan roh hutan dan hewan. Ki Jati Rengga dikenal luas karena kesaktiannya dan hidup menyendiri di gua-gua hutan. Namun karena ambisi beberapa bangsawan yang takut kekuasaan sang resi akan menyaingi kerajaan, mereka memfitnah Ki Jati Rengga sebagai penyihir yang ingin menggulingkan raja. Dalam persidangan yang tidak adil, Ki Jati Rengga diusir dari kerajaan dan dipaksa bersumpah tidak akan kembali. Namun sebelum pergi, ia meninggalkan kutukan. Barang siapa mencemari tanah suci hutan ini, akan terhisap oleh kabut kematian. Aku akan menjaga tempat ini, hingga manusia belajar menghormati alam. Setelah pengusiran itu, kerajaan Karangpandan dihantam bencana, kekeringan, gagal panen, dan perang saudara. Kerajaan itu akhirnya lenyap, dan hutan mengambil alih bekas istananya. Gunung yang menjadi tempat pertapaan Ki Jati Rengga kemudian dikenal sebagai Gunung Sagara, Lautan Kabut. Kembali ke masa kini, Bagas kembali ke desa dengan tubuh lemas dan mata merah. Ia tampak terguncang, seperti melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ia berlutut di depan Pak Lurah. "Maafkan saya, Pak. Saya sudah melihat dia." Lelaki berjubah putih dengan rambut panjang dan mata penuh api. Dia bilang tanah ini bukan milik saya. Pak Lurah mengangguk pelan. "Kau telah bertemu dengan Ki Jati Rengga." Bagas memutuskan untuk melakukan ritual permintaan maaf, dibantu oleh dukun desa bernama Embah Ranti, wanita tua yang dianggap sebagai penerus spiritual di desa itu. Ia membawa sesajen ke batu besar di lereng gunung dan membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Saat asap kemenyan mengepul,
kabut turun perlahan meski hari masih pagi. Di tengah kabut itu, muncullah sosok tinggi dengan sorban putih dan tongkat dari kayu hitam. Ki Jatirengga tak berwajah marah, namun penuh luka. Kau datang dengan ilmu, tapi tanpa jiwa. Alam bukan untuk diukur, tapi dihormati. Bila kau bisa menyatukan keduanya, aku akan mengampuni. Bagas menunduk, tak mampu berkata. Ia sadar bahwa pengetahuan tanpa kebijaksanaan hanya akan membawa petaka. Setelah peristiwa itu, Bagas tidak pernah lagi menjadi peneliti biasa. Ia mendirikan sebuah pusat konservasi di kaki Gunung Sagara, bekerja sama dengan warga lokal untuk menjaga hutan dan membagikan pengetahuan kepada para pelajar. Ia menulis buku berjudul Ilmu dan Ruh, kisah dari Gunung Sagara yang menjadi bacaan wajib di banyak universitas. Penduduk desa kembali hidup tenang. Gunung Sagara tetap tak tersentuh, hanya didatangi mereka yang tahu cara berbicara dengan alam, dengan hati, bukan alat ukur. Konon, saat kabut turun pelan di kaki gunung dan angin meniup dedaunan, jika kau diam sejenak dan pejamkan mata, kau bisa mendengar suara seruling Ki Jatirengga mengajarkan tentang harmoni yang telah lama kita lupakan. Pesan moral: pengetahuan harus berjalan beriringan dengan kearifan lokal. Alam bukan sekadar objek penelitian, tapi warisan yang harus dihormati. Kita bukan penguasa alam, melainkan bagian darinya.